Itu kayak Keren mulu. Civic. Kayak dan kayak gitu mah. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan emang kan ini kan kita lagi ngobrol kan. Kita lagi kita lagi enggak kan lagi ngobrol. Lagi lu kesannya kok keren mulu ya, emang keren sih mobil baru kan. Terus udah. Ya kita. Bahas apaan? Oke guys, bertemu kembali dengan kami di podcast Keliling by Gallery Honda. Kali ini kita akan membahas tentang Honda Jazz generasi terbaru yang baru launching di Jepang. Tokyo, Jepang Tahun di- lalu. Tahun lalu ya, 2019. Setelah kalian melihat teaser yang kita upload kemarin di channel kita, menurut kalian gimana nih Honda Jazz generasi terbaru ini? Dimulai siapa yang mau duluan ngebahasnya? Cempaka udah lihat Cempaka? Udah, kalau menurut aku tuh modelnya agak lucu gitu ya Pak. Kamera. Model tuh agak lucu, tapi kalau untuk yang suka, untuk cewek-cewek sih ini cocok banget. Soalnya modelnya tuh Mungil. dia mungil gitu, bulat gitu. Bulat, mungil. Dan interiornya sih aku udah lihat itu udah kayak akord ya. Keren pokoknya udah ada. Ya itu kalau yang di Jepang kan, tapi kan belum tentu jadi yang ke Ya. Indonesia masuk, tapi sih belum tentu ya, belum Ya tentu. semoga aja masuknya Belum ya. tentu kayak gitu. Semoga Emang aja. fitur apa aja sih yang ada di Honda Jazz generasi terbaru ini yang launching di Jepang kemarin? Tadi ada Fitness? bukan, itu mah tipenya dong. Oh. Honda Sensing-nya Pak, ada Honda Sensing. Oh, jadi ada kayak Honda di Accord Sensing, ada semua tipe ya? Ada. Terus audionya itu juga Apa ya? keren gitu loh. Maksudnya bentuknya beda dan pokoknya interiornya tuh keren deh. Kalau Kerennya tuh gimana? Ini lo mewakili kaum hawa yang ada di Indonesia ya? Sekaligus tenaga nggak penjual pasaran, Honda juga. nggak pasaran pokoknya. Keren. Kayak gimana tuh? Keren. Kayak gimana tuh? Ya, pokoknya kalian bisa lihat di YouTube yang apa review-review yang lain tuh keren banget sih Pak interiornya. Kalau menurut lo gimana, Cok? Ya menurut gua sih apa? Ya belum tahu ya apa. Kalau itu kan ngikutin desain orang-orang Jepang sana ya, agak bulat-bulat, agak apa? Iya bulat-bulat, bisa dibilang imut lah. Bisanya desain Keikal. Iya imut. Keika apa? Desain apa? Keikal. Keikal. Gue nggak tahu Keikal apa, tapi Itu apa tapi Keikal? yang gue baca di apa di waktu ada yang apa siaran di sana tuh emang kelihatan bulat-bulat gitu kan. Sekarang kalau jazz generasi yang sekarang nih itu kan lebih ke garis-garis tegas. Tapi kalau yang launching di Jepang itu kan emang agak bulat-bulat lucu ya kalau kata Cempaka ya. Bulat-bulat Iya agak-agak lucu ya. lucu gitu. Gue nggak tahu bulat-bulat lucu maksudnya gimana. Kalau maksudnya yang di Jepang itu, yang kalau di Indonesia masuknya itu seperti di Jepang tuh pasti itu bakal keren banget sih Pak. Dan pasti bakal laku banget. Tapi Kalau nggak bakal sih Jepang kayaknya kalau di Indonesia. Kalau misalkan ada Honda Sensing itu kan, kalau di Jepang kan kita tadi lihat sama-sama kan udah ada Honda Sensing. Wah itu hybrid juga, kayaknya agak berat kalau masuk ke Indonesia. Pasti banyak disunat lah untuk fitur-fitur Bukan mewahnya. disunat, disesuaikan Iya kurang lebih gitu kan, disunat ya, karena kan kalau masuk dengan ada fitur-fitur Honda Sensing hybrid pasti kan harganya juga pasti jauh dengan Jazz yang sekarang. Jazz yang sekarang. Gitulah. Tadi tipe apa aja yang launching di Jepang? Tadi ada Basic, tipe basic, tipe Crossover, crossover, Lexus terus sama NES ya? ya sama NES. Fitness. Fitness. Jadi kalau di Jepang namanya Honda Fit ya. Jadi Honda ada Fit. tipe NES, jadi Fitness. Aku susah nih Pak. Kalau kata lu tadi apa? Berarti suka apa? Suka ini, dia suka fitness.
Nah, menurut kalian berdua nih, mungkin nggak Honda Indonesia bawa Jazz generasi terbaru yang baru launching di Jepang untuk masuk di Indonesia? Mungkin masuk sih Pak, cuman ada beberapa interior yang mungkin diubah kalau untuk masuk ke Indonesianya gitu. Ya pasti kalau ini ya bukannya mungkin, ya pasti. Jangan sotoy. Pasti enggak, serius pasti masuk karena kan Honda itu punya hatchback itu hanya Jazz. Jadi kalau misalkan itu nggak masuk ke Indonesia ya masa Honda, orang jelas-jelas hatchback Honda itu yang paling penjualannya terbanyak itu kan dari pertama lahir sampai sekarang itu kan masih dipegang oleh Jazz untuk kelas hatchback. Masih disebut raja hatchback di Indonesia. Tapi ada rumor katanya nih itu nggak akan masuk di Indonesia. Kenapa? Karena pertama desain yang mungkin belum familiar ya sama market Indonesia. Karena market Indonesia lebih suka yang sporty, yang ada garis-garis lurusnya. Oh iya. Terus, nah ada rumor nih justru pengganti Honda Jazz berikutnya itu ambil basic dari City. Oh, City Nanti hatchback. City hatchback. Oh. Nah nanti kita juga akan upload teasernya untuk City hatchback. Ada rumor begitu. Kalian udah pernah lihat City hatchback di media-media internasional? Kalau sekilas sih gue baru baru dapat info di sedikit, tapi belum gue baca atau belum gue tonton untuk City RS ya. Tapi kalau menurut gue Jazz kayaknya pasti masuk lah. Ini juga kalau nggak pandemi mungkin Gias ditunda, IMS ditunda, ya gue rasa harusnya udah jadwalnya nih sebetulnya. Jazz kan sebenarnya dari tahun 2014 kan generasi ketiga keluar. Biasanya kan 5 tahun lah, harusnya 2000. Sekarang udah 2020. Jadi udah 6 tahun ya, gue pikir ya? Udah waktunya harusnya. Mungkin ya, kalau menurut gue tuh mungkin kemarin kalau nggak ada pandemi ya mungkin di IMS atau di Gias sudah di launching untuk Jazz atau City RS sih gue belum tahu ya, karena gue juga belum baca infonya. Tapi kalau untuk aku lihat City itu yang baru ya Pak ya, keren sih Pak bentuknya. Yang City hatchback. City hatchback itu kayak keren Civic. Jangan kayak gitu mah. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan emang. Ini kan kita lagi ngobrol kan. Kita lagi. Kita lagi enggak kan lagi ngobrol. Ini kan kesannya kok keren dulu ya, emang keren sih mobil baru kan. Terus udah. Ya kita. Terus apa ah? Terus City RS gimana City RS? City hatchback RS menurut lo gimana? Kalau udah ngeliat bentuknya sama desainnya. Bentuknya tuh kayak bersama sama Civic hatchback. Lebih maco dari. Lebih maco. Jazz yang baru di launching di Jepang. Iya, dia kalau untuk masuk di Indonesia pasti orang juga banyak yang suka sih. Nah, kalau lo sebagai wanita nih, kalau misalkan disuruh milih antara dua itu, antara Civic hatchback RS yang sudah launching di Thailand sama Jazz yang udah launching di Jepang, lo lebih pilih City apa Civic? City. Oh. City hatchback RS yang udah launching di Thailand sama Jazz yang Jazz Fit yang baru launching yang di baru. Jepang, itu lo lebih pilih yang mana nih antara kedua itu nih? Lo sebagai wanita nih, kalau disuruh milih mobil antara kedua itu lo pilih yang mana? Dua-duanya aku pilih sih. Oh iya, yang penting ada yang beliin ya. Yang penting ada yang beliin. Kalau pilihan itu pilih salah satu cepat. Karena dua-duanya bagus. Oh, dua-duanya bagus ya. Tapi lebih prefer yang mana? Aku lebih prefer ke yang City hatchback. Ya, Kenapa? yang City hatchback. Karena aku pribadi aku suka sedan. Terus bentuknya juga dia Civic hatchback, City hatchback, City. namanya hatchback, bukan sedan. sotoy. Tapi ada perpaduan Tapi kan ada sedannya perpaduan ya. sedan. Oh, juga. iya. Kop depannya panjang Iya. ya. Ciri khasnya sedan ada di situ. Terus apalagi lebih maco? Maco banget sih enggak ya. Maco sih, cuman cocok juga kalau buat cewek gitu loh. Jadi Cempaka cewek pengen cowok. dibilang cewek maco. enggak yang feminim banget gitu bentuknya. Kalau menurut lo Cok, gimana Cok? Ya kalau model sih beda ini sih ya. Karena beda Jazz ya Jazz, City ya City.
maksudnya beda segmen kalau menurut gua ya. Ya emang sejauh ini sih ya itu Nggak belibet. apa intinya itu kalau Belibet banget ngomongnya. kan lagi mikir sambil mikir kan. Jadi kalau dua selera yang berbeda ini, jadi kita nggak bisa head to headin antara City atau Jazz gitu loh. Tapi kalau gue sendiri lebih prefer ke misalkan apa, gue lebih suka ke Jazz ya, karena emang udah punya karakter Jazz itu ya dari dulu lebih ya gue lebih suka aja. Tapi Nah, kan ini bicara karakter nih. Tapi kan bicara karakter yang baru itu kan dia Ya. bentuknya beda pas sama Jazz yang Menghilangkan di Indonesia. karakter yang sebelumnya. Iya, ya. menghilangkan karakter yang sebelumnya. Ya emang selalu Ya. berbeda kan. Iya, tapi Dari kan Jazz beda generasi karakter pertama. dong. Enggak, dari Jazz generasi setiap ada perubahan model itu ya pasti beda. Karena kalau sama ya buat apa berubah? Gitu kan. Ya tapi masa dia beli suka Jazz, tapi kan sedangkan Jazz yang baru itu sama yang di Indonesia kemarin tuh beda Enggak gini, banget. enggak mas gua tuh gini. Jazz itu punya karakternya sendiri. Gitu loh. Jadi Jazz itu ibaratnya apa? Bangunan besar itu Jazz itu ya orang tuh tahu ini Jazz. Tapi di setiap perubahan Jazz itu ya pasti berubah karakternya. Pada intinya setiap di perubahan model Jazz sendiri dari generasi pertama hingga generasi ketiga ya, generasi keempat ini kan lagi kita omongin ini kan belum keluar. Itu selalu punya karakter yang menurut gue ya Berbeda emang dari Jazz banget Yang sotoy. gitu loh. Emang Jazz banget Jazz gitu bangetnya loh. gimana? Ya karena hatchback kan jadi ya Jazz itu kan dari dulu hatchback. Jadi ya Jazz banget gitu loh. Maksud gue. Menurut lo gimana, Cum? Kalau menurut aku keren sih Pablo. Ya Kan menurut kalau menurut dia kan nggak menghilangkan karakter Nggak Jazz menghilangkan sebelumnya, karakter. tapi banyak orang-orang bilang Heeh. model yang terbaru yang baru launching di Jepang ini generasi keempat ini itu menghilangkan karakter sportinya. Yes, karena emang beda banget bentuknya Pak. Namanya doang Jazz nih sama, tapi bentuknya tuh kalau yang baru ini kan dia belum ada ya di Indonesia kan kayak gitu ya Pak bentuknya tuh. Iya. Seperti gitu. Iya, jadi kalau yang lama itu kan ya gitu-gitu doang tuh bentuknya sama, semua hampir sama gitu kan. Kalau yang sekarang kan bulat terus Bener-bener berbeda dari yang beda, lain ya. beda. Dan lebih unik gitu. Lebih Tapi unik. tetap lah punya karakter Jazz-nya. Iya, karena namanya sama Jazz. Enggak, kalau di Jepang fit namanya. Lu salah. Kalau di Oh, Jepang gitu. fit. Fit. Kalau di Oh. Jepang fit. Jadi Karena yang keluar udah keluar di Jepang di Indonesia belum, jadi kita masih sebutnya fit. Oh gitu. Belum pernah ke Jepang sih. Nah, Jadi kesimpulannya sih kalau menurut gua sendiri, ini Jazz dulu aja ya, Jazz di luar City ya. Mudah-mudahan yang paling penting harga. Ketika masuk ke Indonesia, yang paling penting itu harga tetap terjangkau seperti Jazz sebelumnya. Artinya mudah-mudahan juga ya fit. Kalau yang sekarang itu kan agak sedikit menyayangkan, kan banyak yang menyayangkan kan karena generasi ketiga yang sekarang itu dari generasi kedua itu ada downgrade di disc brake sih yang paling penting itu banyak, hampir semua pengguna pecinta Jazz itu pasti menyayangkan di situ, di disc brake belakang itu kenapa ditiadakan, jadi masih pakai tromol. Contohnya itu contoh kecil ya, mudah-mudahan nanti ketika Jazz baru ini masuk ke Indonesia ya gua harap tetap fitur-fitur yang emang harusnya tersematkan di range harga Jazz ya gua harap sih tetap nggak ada downgrade lah, kayak mungkin ada tambahan Mungkin harus tetap ada tambahan electric parking brake. fiturnya. Tadi kalau yang di Jepang itu udah ada electric parking brake belum sih, sama brake hold udah ya, ya itulah ya mungkin Harus ada harus tambahan dimasukin di fitur. sana. Harganya juga ya aku harap juga nggak terlalu jauh juga naiknya gitu. jadi kita sebagai tenaga Jadi- penjual nggak terlalu Yes, paling penting Yes, itu. Karena kita juga kalau sampai harganya naik jauh ya kita sebagai konsultan otomotif ya agak pasti ada PR juga buat jual barang itu. Sekian obrolan kita malam ini tentang Jazz yang sudah launching di Jepang tahun lalu. Apakah masuk seperti Indonesia sama dengan apa yang masuk di Jepang? Yang pasti nggak akan sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. And share. share. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.
Bye bye. keren keren gitu loh, keren gitu loh, keren nih, keren Kayak gimana? keren. Kayak gimana?